Halo guys, bertemu lagi dengan Kinima. Dalam sebuah video yang beredar di internet, menampilkan seekor ular yang mendekati rumah penduduk. Orang-orang yang ketakutan tak menduga oleh apa yang dilakukan ular itu saat ular itu tiba-tiba membawa lari sebuah sendal. Dalam video lain juga menampilkan seekor elang yang menjatuhkan mangsanya di atas ketinggian, lalu kemudian menangkapnya lagi di tengah udara, sebelum mangsa itu terjatuh ke tanah. Apa yang dilakukan elang dan ular bukanlah gerakan untuk berburu mangsa. Mungkin saja mereka melakukan itu untuk bersenang-senang atau untuk unjuk kebolehan. Ternyata, di dunia ini ada binatang lain yang tak kalah cerdas dari mereka. Kinima telah mengumpulkan dari berbagai sumber dan mengumpulkan 5 binatang yang paling pintar di bumi. Tanpa basa-basi, mari kita lanjutkan. Gagak. Berbulu hitam, bermata tajam dan bersuara parau, membuat gagak memiliki penampilan misterius dan dikaitkan dengan simbol keburukan, kematian hingga penyihir. Namun terlepas dari itu semua, gagak ternyata hewan yang pandai. Kepandaian gagak adalah mampu memanfaatkan benda-benda di sekitarnya. Gagak mampu membuat alat yang tergolong rumit seperti tongkat, tuas atau pengait tanpa dilatih sama sekali oleh manusia. Kemampuan tadi diperoleh karena kemampuan gagak untuk mengamati. Beberapa gagak yang bertengger di atas pohon ternyata bukan sekedar beristirahat, melainkan mereka mengamati dan mempelajari apa yang terjadi di sekitarnya. Gagak juga terlihat menjatuhkan kacang di jalan agar terlindas ban mobil untuk membuka kulit kacang yang keras. Gagak juga memiliki kemampuan untuk mengenal wajah manusia. Sebuah penelitian dilakukan dengan 2 orang yang berperan sebagai orang jahat dan suka mengganggu gagak dan orang netral. Ketika orang jahat mengunjungi mereka, gagak pun menyerang mereka dan mengeluarkan suara nyaring. Bukan hanya 1, melainkan puluhan. Sebaliknya, saat orang netral menghampiri mereka, gagak bersikap netral dan tidak menyerang. Kemampuan mengenal wajah yang dimiliki gagak juga berfungsi untuk mengingat arah migrasi. Gagak bisa mengingat jalur mana saja yang pernah membuat kawannya mati, lalu mereka menghindari jalur tersebut. Gagak juga memiliki sifat dendam, apalagi terhadap manusia. Bahkan, kemampuan mendendam juga diwariskan kepada anak cucu mereka. Contohnya adalah saat komunitas petani di Chatham, Ontario, Kanada yang sering memburu gagak. Sejak saat itu, langit Chatham penuh dengan gagak yang berterbangan dan jalanan Chatham penuh dengan kotoran gagak yang membahayakan pengguna. Bila semua kepandaian tersebut masih dianggap biasa, lihatlah betapa pintar burung gagak untuk memahami konsep fisika dasar. Sebuah eksperimen yang menunjukkan gagak mampu mengambil kacang di dalam tabung berisi air. Karena paruhnya tak cukup, mereka memasukkan bebatuan ke dalam tabung agar permukaan air naik dan gagak bisa mengambil makanan itu. Kemampuan ini bahkan belum bisa dimiliki oleh seorang manusia yang berusia 7 tahun. Dalam eksperimen ini, gagak juga mampu membedakan kepadatan, volume, maupun benda yang berlubang atau solid. Gagak juga mampu membuat rencana layaknya manusia. Saat gagak mengumpulkan makanan, gagak akan mengamati apakah ada hewan lain yang ingin mencuri atau tidak. Jika ada binatang lain yang ingin mencuri, maka gagak akan berpura-pura menyembunyikan makanan di sebuah pohon. Padahal, makanan itu sebenarnya berada di dalam bulunya. Rahasia dari kepintaran gagak terletak pada aktivitas otak bagian korteks yang sangat aktif. Itu adalah tempat di mana pemikiran kritis dan keputusan dibuat. Gurita. Kecerdasan binatang yang memiliki tingkat berbeda-beda membuat ilmuwan melakukan penelitian terhadap berbagai jenis binatang. Salah satu binatang yang memiliki otak cerdas yang lain adalah gurita. Gurita masuk ke dalam jenis invertebrata. Meskipun tidak memiliki tulang, namun gurita dapat bergerak lincah. Gurita juga dinobatkan sebagai hewan terpintar karena mampu melarikan diri tanpa meninggalkan jejak dari predator. Meskipun tidak memiliki senjata kecuali tinta. Selain itu, gurita juga memiliki otak cerdas dan kemampuan luar biasa dalam memecahkan masalah maupun menipu lawannya. Berbeda dengan kucing atau binatang lainnya, sebagian besar neuron ditemukan pada lengan gurita. Sistem saraf pada lengan gurita rata-rata memiliki 500 juta neuron.
Dengan jumlah neuron sebanyak itu, lengan gurita adalah sel otak. Meskipun sebagian besar otak gurita tersebar pada tentakelnya, bukan berarti lengan mereka bekerja secara independen dan tanpa kendali dari otak pusat. Karena menurut penelitian, lengan gurita juga tunduk pada kendali pusat dan saling terhubung, sehingga memungkinkan perilaku gurita terorganisir dengan baik dan terarah secara keseluruhan. Gurita juga dapat dilatih untuk melakukan tugas-tugas sederhana. Bahkan, tes yang dilakukan kepada gurita mampu mengungguli banyak hewan lain. Selain untuk menyerang mangsa, fungsi lain dari tentakel gurita adalah alat untuk berkomunikasi dengan gurita lain. Gurita juga mempunyai daya ingat yang cukup kuat. Meskipun terbilang primitif, ternyata gurita memiliki tingkat kecerdasan yang tak kalah dengan sejumlah hewan pintar lainnya. Gajah. Gajah memiliki volume otak terbesar dari semua binatang yang ada di darat. Selain memiliki volume otak besar, gajah juga memiliki neuron 3 kali lebih banyak daripada manusia. Otak gajah Asia dan Afrika berada di antara yang tertinggi daripada yang lainnya. Otak mereka menunjukkan fitur yang sebanding dengan beberapa lumba-lumba dan kera besar, termasuk manusia. Otak gajah Afrika dewasa memiliki berat rata-rata sekitar 5 kg. Gajah Afrika adalah yang terbesar di antara mamalia darat yang masih hidup. Otak gajah yang baru lahir berukuran setengah dari otak gajah dewasa dan menunjukkan perkembangan yang berkepanjangan hingga tumbuh dewasa. Dengan jumlah neuron yang banyak, gajah mampu mengendalikan tubuhnya yang besar dan tangkas. Gajah Asia juga mampu saling menghibur ketika mereka tertekan. Mereka menggunakan kontak fisik dan suara, saling membelai dengan belalai dan mengeluarkan suara kecil. Perilaku ini memiliki kesamaan dengan respon penghiburan yang serupa oleh kera. Gajah memiliki ingatan yang sangat baik. Mereka mampu mempertahankan pengetahuan sosial dan lingkungan hidup, mengingat aroma dan suara sejumlah makhluk hidup lain selama beberapa dekade. Gajah juga mampu membuat perbedaan halus antara predator dan membuat tingkatan ancaman yang dimiliki masing-masing predator. Saat gajah menemukan tulang-tulang gajah lain yang telah mati, gajah merespon dengan perenungan khusus pada spesies mereka sendiri. Gajah mampu membedakan antara tulang-tulang gajah dengan tulang-tulang binatang yang lain. Selain mampu mendengar dengan telinga mereka, gajah juga mampu mendengar suara dari getaran tanah menggunakan kaki mereka yang sensitif. Mereka dapat mendeteksi getaran bumi, badai petir, dan derap kaki binatang lain yang jauh dengan cara yang sama. Kecerdasan dan sosialitas gajah yang mirip manusia membuat mereka rentan terhadap stres dan trauma psikologis dalam jangka panjang. Simpanse. Dari jutaan spesies yang ada di bumi, simpanse adalah spesies yang paling mirip dengan manusia. Manusia berbagi DNA yang sama besar dengan simpanse, dan seperti kita, mereka juga menggunakan alat-alat untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, mereka juga membentuk kelompok sosial. Simpanse adalah salah satu jenis kera besar di bumi, seperti gorila dan orangutan. Mereka memiliki lengan panjang, kaki pendek, dan rambut di sekujur tubuhnya. Walaupun populasinya terpecah-pecah, kelompok simpanse terbesar ditemukan di Gabon, Kongo, dan Kamerun. DNA simpanse memiliki kemiripan 95 hingga 98% dengan DNA manusia. Dari DNA yang mirip manusia ini, membuat simpanse mampu menampilkan ekspresi wajah, memiliki jari-jari besar, dan tangan yang dapat menggenggam. Simpanse juga dapat tertawa ketika bermain, berpelukan ketika menunjukkan kasih sayang, dan dapat berjalan dengan tegak. Di alam liar, simpanse hidup dalam komunitas yang terdiri dari 15 hingga 80 anggota yang dipimpin oleh seekor simpanse pejantan alfa yang dominan. Di dalam komunitas, mereka membuat subkelompok yang lebih kecil yang fleksibel dan anggotanya dapat berganti. Dalam kerajaan binatang, terdapat kelompok primata yang terdiri dari manusia, kera, dan monyet. Sedangkan simpanse adalah primata yang paling cerdas setelah manusia. Simpanse dapat berbicara satu sama lain menggunakan gerakan yang berbeda, ekspresi, tinggi rendah vokal, teriakan, dengusan, dan jeritan. Di dalam kehidupan sosial mereka, simpanse memiliki kepedulian satu sama lain.
Simpanse dapat menyisir maupun menghilangkan kotoran dan parasit dari simpanse lainnya. Kegiatan merawat seperti itu dapat menjalin hubungan sosial yang lebih erat antar simpanse. Hal yang tak kalah menakjubkan adalah simpanse mampu menggunakan beberapa peralatan untuk membantu mereka. Simpanse dikenal dapat memecahkan kacang-kacangan menggunakan batu, menangkap serangga menggunakan tongkat, dan berlindung dari hujan menggunakan daun. Bayi simpanse akan dirawat induknya selama 9 tahun, sampai dia bisa memperoleh makanan, menggunakan alat, dan membangun sarang untuk tidur. Lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan mamalia yang terkenal akan kecerdasannya. Bahkan, lumba-lumba dianggap sebagai hewan tercerdas di bumi melebihi primata. Mereka juga terkenal mampu memecahkan masalah hingga melakukan interaksi sosial. Sebenarnya, mustahil untuk mengukur IQ mamalia ini dengan tes serupa yang dilakukan pada manusia. Untuk itu, para peneliti menggunakan tes EQ yang mampu mengukur massa otak binatang hingga memprediksi ukuran otak binatang. Diketahui, lumba-lumba memiliki EQ tertinggi di antara binatang lainnya, yaitu 5,3, berjarak sekitar 2 angka dari manusia yang memiliki hasil 7,5. Lumba-lumba juga memiliki sifat riang yang merupakan ekspresi kecerdasan. Seperti banyak diketahui, lumba-lumba sangat senang bermain. Lumba-lumba sering melompat, berputar, dan berenang bersama. Seringkali, alasan mereka melakukan ini tidak jelas, kecuali menjadi kesenangan sosial murni. Selain itu, lumba-lumba juga mengajak beberapa hewan lain dalam permainannya. Contohnya saja saat mereka bermain dengan paus bungkuk. Mereka berenang di depan paus dan sesekali melompat di atas hidung paus bungkuk. Saat permainan diulang-ulang, tampak jelas bahwa kedua individu menikmatinya. Kecerdasan lain yang dimiliki lumba-lumba adalah mampu membuat problem solving. Dalam suatu penelitian, lumba-lumba mampu menirukan gerakan temannya dengan mata tertutup. Lumba-lumba juga dikenal sebagai binatang yang ramah. Hal itu tak lain adalah karena kecerdasan mereka untuk berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi adalah inti dari gaya hidup kooperatif dan sosial mereka. Beberapa peneliti mengungkapkan, lumba-lumba adalah mamalia yang sangat cerewet jika saja manusia memahami apa yang mereka katakan. Mereka juga membedakan diri mereka dengan cara lainnya dengan sebuah nama. Mereka menggunakan suara individu yang dikenal sebagai peluit tanda tangan. Bayi lumba-lumba mempelajari peluit individu atau nama mereka dari ibu mereka dan menggunakannya seumur hidup. Tak ada makhluk lain selain manusia yang diyakini menggunakan nama yang diberikan untuk satu sama lain. Nah guys, itulah 5 binatang yang paling cerdas di bumi. Adakah binatang lain yang lebih pintar dari mereka? Silahkan tulis komentarmu di bawah dan jangan lupa like videonya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Salam.